Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Farija Juanda. Dan kali ini kita akan melanjutkan video penjelasan mengenai bahasa pemrograman Java. Di sini kita sudah masuk ke video ketiga. Dan dalam video ketiga ini kita akan membahas 4 materi, yaitu Java Operator, Java String, Java Math, dan Java Booleans. Mungkin kalian sudah pernah mendengar mengenai hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai Java Operator. Baik, kita semua pasti sudah pernah mendengar apa itu operator. Mungkin dari sekolah, mungkin operator matematika. Tentu, operator matematika juga tidak berbeda, memang sama pun. Operator matematika dan pemrograman ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada modulus. Mungkin ada tambahan di sini, ada increment dan decrement. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan tentang ini, tambah, kurang, kali, bagi, karena kalian sudah cukup tahu. Saya hanya perlu menjelaskan bentuk-bentuknya. Jika ingin menambahkan, ada tanda plus, kurang, tanda kurang. Jika kita ingin kali, bukan tanda X, namun tanda bintang. Dan jika ingin membagi, kita pakai tanda garis miring. Lalu untuk modulus, kita pakai simbol modulus. Bagi yang tidak tahu apa itu modulus, modulus adalah hasil sisa dari suatu pembagian. Contohnya, 7 modulus 3. Karena 7 tidak bisa habis dibagi 3, angka berapa yang habis dibagi 3 paling mendekati oleh 7 dengan 7? Yaitu angka 6. 7 dan 6, berapa sisanya? 1. Maka modulus 7 modulus 3 adalah 1. Saya harap kalian cukup mengerti. Lalu ada di increment, ini adalah menambah nilai. Misalnya kita punya variabel A sama dengan 1. Jika kita buat A++ atau plus A, maka nilainya akan ditambahkan dengan 1. Maka menjadi 2. Decrement berlaku kebalikan dari increment. Lalu ada juga operator-operator lainnya seperti sama dengan, tambah sama dengan. Ini maksudnya itu, contoh ada variabel X tambah sama dengan 3. Maka nilai X tersebut sama dengan nilai tersebut ditambah dengan 3. Contohnya kita bercontoh di sini. X sama dengan 15. Lalu selanjutnya saya tuliskan lagi, X tambah sama dengan 3. Ini sama aja, hasilnya sama dengan 15 ditambah 3 sama dengan X, atau sama dengan nilai X tersebut adalah 18. Kurang lebih seperti itu. Semua berlaku sama. Ini dan sama dengan, di sini sudah saya tuliskan. Mungkin untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di Google, karena kita bisa mencoba bereksperimen lebih banyak jika kita mencobanya sendiri daripada hanya melihat orang lain. Baik, saya melanjutkan penjelasannya. Di sini jika kita buat sama dengan 2 kali itu artinya setara, maka kita buat X sama dengan Y. Contohnya kita buat 5 setara dengan 4. Maka jika kita buat di sini keluaran, pasti keluarannya itu false. Karena 5 itu tidak sama dengan 4, bukan? Namun jika kita tuliskan di sini, X not equal, tanda seru dan sama dengan, ini artinya tidak setara. Maka jika kita buat 5 sama dengan 4, menggunakan not equal, tidak sama dengan, hasilnya adalah true. Begitu juga selanjutnya. Di sini mungkin kalian sudah pernah belajar di matematika, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Lalu ada juga logical, yaitu logical and, di sini sama dengan, logical or, dan logical not. Di sini kita akan, jika kalian pernah mempelajari logika matematika, mungkin kalian sudah cukup kenal dengan pemakaian simbol-simbol ini. Ini adalah penjelasannya. Return true if both statements are true. Maksudnya itu, jika misalnya kita buat X lebih kecil dari 5 dan X lebih kecil daripada 10,
misalnya di sini kita buat X sama dengan 2, maka statementnya itu true, karena 2 lebih kecil pada 5 dan 2 juga lebih kecil daripada 10. Begitu juga dengan yang ini penjelasannya adalah OR. Maka jika salah satu pernyataan ini benar, hasilnya adalah true. Sedangkan NOT adalah kebalikan. Jika hasilnya itu true, kita tuliskan, kita buat di sini ada tanda seru, maka akan kebalik. Meskipun hasilnya true, keluarannya adalah NOT. Mari kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, yang paling simpel lah ya. Kita buat penjumlahan integer X dan integer Y. X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5. Kita buat system.out.println X ditambah Y. Cukup mudah bukan? Kita run. Hasilnya pasti 15. Di sini saya juga buat println Y X, maka keluarannya 10. Kita bisa buat yang lain, jadi dikurang Y. Kita juga bisa buat, kita copy saja biar lebih menghemat waktu. Di sini X dikali Y. Di sini kita buat X dibagi Y. Di sini kita buat X modulus Y. Lalu ada apa lagi di sini? Saya rasa itu saja dulu cukup. Baiklah, kita mulai. Hasilnya X tambah Y, 10 tambah 5, 15. 10 dikurang 5, 5. 10 dikali 5, 50. 10 dibagi 5, 2. Dan berapa sisa dari 10 dibagi 5? Tidak ada, karena hasilnya ada 2. Dan untuk increment dan decrement ini akan kita pelajari dalam penggunaan perulangan, dan akan kita bahas di video-video selanjutnya. Begitu juga dengan seperti ini akan kita gunakan di perulangan, banyak kita gunakan di perulangan. Baiklah, saya rasa ini cukup untuk mengenai pembahasan operator. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran tentang string. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke dalam bahasan mengenai string. Jika sebelumnya kita hanya mengetahui cara menampilkan string, di sini kita akan lebih banyak mempelajari tentang cara memanipulasi string. Di sini kita ada mempelajari 4 hal, yaitu string length atau panjang dari suatu string. String method di sini terbagi 2, yaitu mengubahnya jadi huruf besar dan mengubahnya jadi huruf kecil. Lalu kita juga bisa manipulasi string dengan menemukan suatu karakter dalam suatu kalimat. Lalu kita juga bisa concatenation, ini adalah penyatuan. Baiklah, mari kita mulai penjelasan dari awal. String length. Di sini saya tuliskan string txt dari A sampai Z. Kita semua sudah tahu bahwa alfabet itu bernilai A sampai Z sama dengan 26. Kita ingat ya. Jadi jika kita ingin menampilkan string length itu, di sini saya buat tulisan yang cukup mudah untuk mengetahuinya. Ditambah txt length. Txt ini adalah nama variabel. Dot titik length buka tutup kurung lagi yang dari awal sini, titik koma. Lalu di sini ada string method. Saya buat txt hello world. Maka membuatnya itu cukup sama. Txt nama buka kurung sistem out println, buka kurung tutup kurung, masukkan nama variabel, titik. Kalau mau mendapatkan huruf besarnya, buat to punya huruf besar, baru upper
C huruf besar, case, buka tutup kurung lagi, titik koma. Dan untuk mendapatkan bawahnya, huruf kecil-kecilnya, lakukan hal yang sama, namun sintaks yang berbeda, yaitu lower case. Lalu untuk menemukan finding character ini, kita bisa membuatnya seperti ini. Misalnya kita buat txt. Kita buat nih karakternya. Please locate where location occurs. Mungkin jika pakai bahasa Inggris terlihat sulit ya. Baiklah, nanti akan kita coba lagi. Nanti kita akan buat yang baru. Dan kita akan run yang ini dahulu. Dan concatenation ini cukup mudah saya rasa karena sudah kita praktekkan di atas ini menggunakan penambahan. Jadi kita buat string first name itu John, string last name itu Doe. Kita buat sistem out println. Kita masukkan first name dahulu, kita tambah. Kita letakkan spasi karena jika kita langsung masukkan first name tambah last name, nanti John dan Doe ini akan bergabung, tidak ada spasinya. Baiklah, mari kita mulai lakukan run-nya. Lihat, the length of the txt is 26, benar. Lalu saya buat hello world-nya ini ada huruf besar, huruf kecil, namun di sini jadi huruf besar semua, berhasil. Lalu ada hello world jadi huruf kecil semua, berhasil. Lalu di mana letak locate? Mari kita hitung. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena spasi dihitung juga sebagai karakter, maka karena hitungannya dari 0, kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepat bukan? Oke. Dan concatenation tadi terjatuh, ini dia. Berhasil bukan? Jika kita buat contoh yang baru, seperti kita buat string A sama dengan, saya buat Arsenal ya, karena saya suka klub ini. Baru kita buat system.out.println. Kita masukkan fungsinya. Oh, kita ingin apa? Buat panjang dari string ini adalah, kita tambah, baru masukkan tadi A titik length titik koma, buka kurung tutup kurung, titik koma, selesai. Lalu di sini kita buat juga string B sama dengan, tetap juga kita pakai Arsenal ya, A huruf besar, L kecil, S besar, E kecil, N besar, A kecil, L besar, agar terjadi gabungan ya. Kita buat system.out.println, tutup kurung, kita masukkan tadi B titik to upper. Di sini sudah ada, kita enterkan saja, titik koma jangan lupa. Baiklah, saya copy saja biar dapat menghemat waktu. Kita ke bawah, di sini kita to lower, kita hapus to lower case, cukup. Di sini juga bisa. Di sini nggak perlu saya buat contoh lagi. Di sini bisa saya buat contoh lain, misalnya string C sama dengan nama saya ya, Fahrija. Lalu ada string lagi D sama dengan Juanda, tutup. Saya buat system dot out, saya system dot out dot println tadi C ditambah spasi ditambah D. Kurung, mari kita run. Lihat, keluar
panjang string dari Arsenal, kita hitung ARSENAL. Tepat, 7. Lalu di sini ada Arsenal, jadi huruf besar semua dan jadi huruf kecil semua. Di sini nama saya tampilkan dengan sempurna. Saya rasa cukup di sini penjelasan mengenai string. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai Java Math atau operasi menggunakan matematika. Baik, di sini kita sudah dalam tampilan pembahasan mengenai Java Math. Seperti namanya, Java Math ini adalah bisa dibilang sebagai fungsi matematika dalam bahasa pemrograman Java. Jadi di sini sebenarnya cukup banyak fungsi-fungsinya, namun di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 saja, yaitu mathmax, min, sqrt, abs, dan random number. Dan untuk yang sintaksnya itu kita bisa tuliskan math.max apa yang ingin kita masukkan, lalu masukkan angkanya, dan selesai. Mathmax ini fungsinya untuk menentukan nilai mana yang paling tinggi. Di sini contoh saya masukkan nilai 5 dan 10, ya kita tahu nilai terbesarnya tentunya 10. Min, nilai yang kita cari adalah kebalikan dari max, yaitu nilai terkecil. Di sini saya masukkan 7 dan 3, tentu kita sudah tahu jawabannya adalah 3. Di sini mathsqrt, di sini sangat berguna untuk mencari akar. Bahkan di sini kita bisa menampilkan akar-akar yang imajiner, yang nilainya itu cukup sangat banyak komanya ya. Lalu ada math.abs, mungkin bagi yang belum cukup sering mendengarnya, ABS itu adalah absolute, singkatan dari absolute atau mutlak. Yang biasanya jika kita matematika itu bentuknya seperti ini, misalnya min 3, mutlak dari min 3 ya sama dengan 3. Jadi fungsinya itu berjalan seperti matematika, operasi matematika seperti ini. Lalu ada random number. Sebenarnya untuk random number ini kita bisa menuliskannya lebih sederhana, namun angka yang dikeluarkan itu jadi lebih acak, bahkan bisa dalam bentuk pecahan. Maka dari itu saya menuliskannya dengan ketentuan seperti ini, jadi math random dikali 101, agar angka yang keluar itu menjadi 0 sampai 100. Jadi misalnya kita ingin membuat suatu program mengenai nomor acak, kita bisa menggunakan fungsi math random ini. Di sini sudah saya tuliskan system out println math random number. Mari kita run. Baiklah, sini sudah keluar hasilnya. Mathmax 5 10 10, mathmin 5 10 5. Harusnya saya masukkan yang ini ya. Namun sama saja dan tidak perlu juga dideklarasikan di sini, saya hanya ingin menjelaskan. Lalu di sini ada sqrt 16. Kita tahu akar dari 16 itu 4. Dan maths, jadi absolut dari min 5,3 itu 5,3. Dan angka random yang keluar kali ini adalah 36. Lalu kalian akan bertanya bagaimana jika sqrt-nya ini kita buat angka yang hasilnya itu tidak bulat. Tentu bisa, kita buat 17 ya. Ini juga kita ganti jadi negatif 41,45 mungkin 51,5. Mari kita mulai lagi. Lihat hasilnya muncul, angkanya imajiner bukan. Lalu di sini ada juga 51,5. Sini yang keluar adalah 45. Jadi cukup singkat ya penjelasan mengenai Java Math. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Java Booleans. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam
materi Java Booleans. Bisa kalian lihat di sini, cukup singkat bukan? Karena kita hanya akan memperdalam mengenai Java Booleans ini, karena Java Booleans ini sangat penting, karena sangat dapat digunakan dalam berbagai keperluan lain, seperti jika nanti kita melakukan perulangan atau mungkin percabangan, kita bisa memanfaatkan Booleans ini. Di sini saya akan buat sebuah Booleans, yaitu Arsenal hebat. Saya adalah fans Arsenal, jadi saya tulis seperti itu, sama dengan true. Lalu saya tulis lagi Arsenal lemah. Saya buat false, tentu saja saya fans Arsenal. Baru saya buat system out.println Arsenal hebat. Lalu di bawahnya Arsenal lemah. Tentu ini hasilnya adalah outputnya itu true dan false. Lalu ada beberapa fungsi lagi dari boolean ini, seperti jika kita tuliskan dua buah integer, maka bahasa pemrograman ini akan mendeteksi secara langsung jika kita buat seperti ini. System out println x lebih besar daripada y, returnnya pasti akan true, karena 10 lebih besar daripada 9, bukan? Mari kita tes. Lihat, output yang pertama itu true, output kedua itu false, output ketiga itu true. Mari kita buat contoh yang lain, seperti kita buat float lah ya. Float q sama dengan 3,43f, yang merupakan huruf f-nya ya. Kita buat lagi float w sama dengan, kita buat sekecil mungkin perbedaannya, 3,35f. Lalu kita buat system.out.println q lebih besar daripada w. Tuh, lalu kita juga buat system.out.println q lebih kecil daripada w. Mari kita lihat outputnya bagaimana. False, true. Lihat hasilnya, benar bukan? Meskipun hanya berbeda 0,01, itu tidak masalah. Maka sistem ini sudah dapat membacanya bahwa W itu lebih besar daripada Q. Saya rasa itu saja penjelasan saya mengenai Java Booleans. Di video kali ini kita sudah mempelajari 4 materi, yaitu Java Operator, Java String, Java Math, dan Java Booleans. Sudah cukup banyak bukan? Saya rasa itu saja. Cukup itu untuk video kali ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di komen. Saya Farijah Juanda. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.